Suara pecahan kaca di atas lantai marmer bergema seperti guntur di tengah keheningan megah istana mulia. Kartini Wijaya berlutut di lantai yang mengkilap, memunguti serpihan gelas sampanye Dom Prignon yang harganya lebih mahal dari gajinya sebulan. Tangannya gemetar saat mengeringkan cairan keemasan itu dengan kain biru yang selalu ada di sakunya. Di belakangnya, kalangan elit Jakarta tertawa dan mengobrol, sama sekali tidak menyadari drama yang sedang terjadi di kaki mereka. Kartini berusia 28 tahun, punya 2 gelar sarjana yang tidak pernah berguna, dan sebuah rahasia yang bisa menghancurkan keluarganya. Ibunya mengidap kanker dan membutuhkan 500 juta rupiah untuk operasi di RS Siloam Bandung. Permisi. Sebuah suara berat mengagetkannya. Ia mendongak dan bertemu dengan mata paling intens yang pernah dilihatnya. Pria di hadapannya mengenakan jas yang harganya lebih mahal dari mobilnya, tapi tatapannya lembut, hampir terharu. Jangan khawatir soal gelasnya, bisik Arjuna Prasetyo, 35 tahun, pewaris kerajaan bisnis Prasetyo Group. Kamu? Kartini membuka mulut untuk mengatakan bahwa ia dari layanan kebersihan. Tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya ketika melihat cara pria itu menatapnya, seolah ia penting. Aku, gagapnya sambil masih berlutut di lantai marmer. Dan di saat itulah Arjuna melakukan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Arjuna mengulurkan tangannya dengan senyuman yang bisa melelehkan salju di pegunungan Bromo. Izinkan aku membantumu, katanya, mengira Kartini adalah tamu yang tidak sengaja terjatuh. Lantai ini licin sekali. Apalagi dengan sepatu hak tinggi. Kartini menatap sepatu kerjanya yang sudah usang dan merasakan hatinya sedikit hancur. Tapi ketika tangan mereka bersentuhan, aliran listrik menjalar ke seluruh tubuhnya. Terima kasih, bisiknya sambil berdiri dengan anggun meski dalam kebingungan. Arjuna Prasetyo, pria itu memperkenalkan diri tanpa melepaskan pandangannya. Dan kamu adalah wanita paling menarik di pesta membosankan ini. Kartini seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Seharusnya ia menjelaskan bahwa ia di sini untuk bekerja, bukan bersosialisasi. Tapi ketika melihat matanya berbinar, ketika untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia merasa benar-benar dilihat oleh seseorang, Kartini hanya menjawab dengan nama depannya, menghilangkan nama belakang, menghilangkan segalanya. Orang Jawa Timur ya? Tanya Arjuna menangkap logat Surabayanya. Ya, tapi aku tinggal di Jakarta sudah 3 tahun. Itu benar. Yang tidak dikatakannya adalah bahwa ia tinggal di studio 30 meter persegi di Kampung Melayu, bekerja 12 jam sehari, setiap rupiah dikirimnya ke rumah untuk pengobatan ibunya. Kamu bekerja di bidang seni ya? Desak Arjuna, terpesona oleh kesederhanaannya di dunia yang penuh kepalsuan. Kartini merasakan kepanikan tumbuh di dadanya. Satu kebohongan membawa kebohongan lain. Semacam itulah, gumamnya sambil melirik ke arah pintu keluar. Tapi Arjuna menghalangi jalannya. Jangan pergi dulu. Malam baru saja dimulai. Seorang pelayan mendekat dengan nampan berisi sampanye. Kartini mengenali Budi, pemuda yang bekerja bersamanya di perusahaan kebersihan. Mata mereka bertemu untuk 1 detik yang menentukan. Budi membuka mulut untuk menyapanya dan Kartini tahu kebohongannya akan meledak seperti bom. Waktu berhenti seperti dalam film yang diputar lambat. Halo. Kartini. Nona. Budi mengoreksi dirinya tepat waktu, memahami situasinya. Matanya penuh dengan pengertian saat mengangkat nampan sampanye dengan hampir tidak terlihat. Kartini melemparkan tatapan penuh rasa terima kasih. Arjuna tidak menyadari apa-apa. Sampanye, tawar Budi dengan profesionalisme sempurna. Terima kasih. Arjuna tersenyum mengambil 2 gelas. Kartini, ceritakan tentang dirimu. Apa yang membawamu ke Jakarta? Ia meminum Dom Prignon dan untuk sesaat melupakan siapa dirinya sebenarnya. Keluarga, jawabnya dengan jujur. Kadang kita harus mengorbankan segalanya untuk orang yang kita cintai. Sesuatu di mata Arjuna menyala. Aku sangat memahami itu. Aku juga meninggalkan Singapura untuk kembali ke sini ketika ayahku sakit. Untuk pertama kalinya, Kartini merasakan koneksi yang nyata. Pria ini bukan sekadar orang kaya yang manja. Bagaimana keadaan beliau sekarang? Tanya Kartini lupa untuk berhati-hati. Beliau meninggal 6 bulan lalu. Jawab Arjuna dengan kesedihan yang memilukan hati. Kanker pankreas. Terlalu bangga untuk minta tolong. Sudah terlambat ketika kami menyadarinya. Kartini merasakan air mata naik. Aku turut berduka. Aku?
Ibuku sedang berjuang melawan tumor. Aku tahu rasanya merasa tidak berdaya. Arjuna menatapnya dengan mata baru. Itu sebabnya kamu di Jakarta, untuk dekat dengannya. Ya, bisik Kartini. Itu kebenaran pertama yang lengkap yang dikatakannya. Di mana ibumu tinggal? Di Surabaya. Tapi pengobatan terbaik ada di sini atau di Bandung. Suaranya pecah. Arjuna menggenggam tangannya. Kartini, kalau kamu butuh bantuan. Tidak, katanya terlalu cepat. Terima kasih, tapi kami bisa mengatasinya. Saat itulah istri wali kota mendekat. Arjuna, aku mencarimu kemana-mana. Kamu harus bertemu dengan putri duta besar Prancis. Dia baru saja tiba dari Paris. Wanita itu berhenti, menatap Kartini dari atas ke bawah. Oh, dan kamu siapa? Kartini melihat pengenalan di mata wanita itu. Dia mengingatnya. Dia mengingatnya karena 2 minggu lalu Kartini membersihkan mansionnya di Menteng. Mata Nyonya Hartono menyipit seperti elang yang telah menemukan mangsanya. Tentu saja aku mengenalmu, katanya dengan senyum beracun. Kamu yang. Arjuna menyela merasakan ketegangan di udara. Kartini merasakan darah membeku di nadinya. Nyonya Hartono mengenalinya dengan sempurna. Dialah yang membersihkan mansionnya. Dialah yang menemukan surat-surat dari selingkuhan suaminya. Dialah yang berpura-pura tidak melihat apa-apa. Yang membersihkan rumahku. Simpul wanita itu dengan niat jahat. Keheningan jatuh seperti pisau. Arjuna menatap Kartini, lalu Nyonya Hartono, lalu kembali ke Kartini. Kebingungan di matanya perlahan berubah menjadi pemahaman, lalu menjadi sesuatu yang lebih menyakitkan. Kekecewaan. Kartini, katanya dengan suara pecah. Ia ingin tenggelam ke dalam bumi, ingin menghilang. Sebaliknya, ia mengangkat dagunya dengan martabat yang diajarkan neneknya dari Surabaya. Ya, katanya dengan suara tegas. Aku bekerja sebagai petugas kebersihan. Aku bekerja dengan jujur untuk menghidupi diriku dan membayar pengobatan ibuku. Aku tidak malu akan hal itu. Nyonya Hartono tertawa dengan kejam. Adegan yang sangat mengharukan. Arjuna, kamu benar-benar tidak menyadarinya? Gaun murahan itu, sepatu yang sudah usang. Cukup, kata Arjuna dengan suara yang tidak menerima bantahan. Ia berbalik ke Kartini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena untuk sekali dalam hidupku aku ingin merasa normal. Bisiknya dengan air mata yang mulai jatuh. Aku ingin dilihat sebagai manusia, bukan sebagai orang tak terlihat yang membersihkan lantai kalian. Kartini, kamu tidak. Kamu berhak marah. Aku berbohong. Ia meletakkan gelas di meja. Maafkan aku. Aku kembali bekerja. Ia berbalik untuk pergi, tapi Arjuna menahan pergelangan tangannya. Tunggu. Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Ia berbalik ke Nyonya Hartono dan berkata, Anda bisa pergi sekarang. Arjuna, tapi apa yang sudah kukatakan? Saya ulangi, katanya dengan suara yang membekukan darah. Dan jika saya mendengar satu kata gosip pun tentang percakapan ini, ingatlah bahwa saya sangat mengenal suami Anda dan hobi-hobinya. Wanita itu memucat dan menjauh dengan cepat. Arjuna berbalik ke Kartini. Sekarang, maukah kamu menceritakan yang sebenarnya? Seluruh kebenaran? Tapi sebelum Kartini bisa menjawab, teleponnya berdering. Dari rumah sakit di Surabaya. Ibunya memburuk. Telepon bergetar di tangan Kartini seperti daun di musim gugur. Halo. Ya, saya Kartini Wijaya. Apa? Kapan itu terjadi? Arjuna melihat warna menghilang dari wajahnya. Ia memegang bahunya saat Kartini terhuyung. Saya segera ke sana. Ya, saya mengerti. Sebelum besok pagi harus dioperasi atau... Suaranya pecah. Ia menutup telepon dan menutup wajahnya dengan tangan. Aku harus pergi. Aku harus. Ibu mengalami krisis. Operasinya tidak bisa ditunda lagi. Aku butuh 500 juta rupiah sebelum besok atau dia. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Arjuna menatapnya dan di saat itu ia memahami segalanya. Keputusasaan, pekerjaan yang melelahkan, martabat yang dijaganya setiap hari. Kartini, dengarkan aku. Tidak, katanya dengan tegas. Aku tidak akan pernah menerima belas kasihanmu. Aku sudah cukup membuat masalah untuk satu malam. Ia menuju pintu keluar,
Tapi Arjuna mengikutinya. Ini bukan belas kasihan. Ini apa? Ia berbalik dengan mata berapi-api. Apa yang bisa ada di antara kita? Arjuna? Kamu hidup di dunia kristal dan sampanye. Aku hidup dengan 300.000 rupiah seminggu untuk makan. Kamu pergi ke Bali setiap akhir pekan. Aku bekerja lembur ganda untuk mengumpulkan beberapa koin. Kamu pikir semua itu penting bagiku? Harusnya penting, teriaknya. Karena aku tidak mampu bermimpi. Aku tidak mampu jatuh cinta padamu sementara ibuku sekarat dan aku bahkan tidak bisa membayar rumah sakitnya. Kata-kata itu jatuh di antara mereka seperti batu. Arjuna mendekat perlahan. Siapa yang bicara soal jatuh cinta? Katanya lembut. Kartini menatap matanya dan tahu ia sudah bicara terlalu banyak. Aku harus pergi. Kartini, tunggu. Katakan satu hal saja. Jika ibumu baik-baik saja, jika uang bukan masalah, apa yang akan kamu lakukan malam ini? Saat ini, apa yang akan kamu lakukan? Ia menatapnya untuk waktu yang lama, lalu dengan suara yang nyaris berbisik. Aku akan menciummu dan tetap akan lari karena aku terlalu takut untuk terluka. Arjuna mendekat lebih lagi. Dan jika kukatakan bahwa aku juga takut, tapi ada hal-hal yang layak untuk dipertaruhkan. Apakah kamu menyukai cerita ini? Tinggalkan like dan subscribe ke channel ini. Sekarang kita lanjutkan videonya. Di bawah lampu kristal Istana Mulia, dunia berhenti. Arjuna membelai wajahnya dengan kelembutan yang menyakitkan. Kartini, di ruangan penuh orang ini, kamu satu-satunya yang nyata, satu-satunya yang menatap mataku tanpa menghitung berapa nilaiku. Arjuna, bisiknya. Tidak, biarkan aku bicara. Aku 35 tahun dan tidak pernah merasakan apa yang kurasakan malam ini. Ketika aku melihatmu memunguti pecahan kaca itu, ketika kamu bilang bekerja demi keluarga, aku melihat kekuatan yang belum pernah ku kenal. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi Kartini. Dan jika aku membantumu karena aku ingin melakukannya, bukan karena kasihan, bukan karena amal, tapi karena dalam 3 jam kamu telah membuatku merasa lebih hidup dari yang pernah kurasakan. Kartini merasakan air mata jatuh. Aku tidak bisa menerima. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan, katanya. Terima bantuanku untuk ibumu dan beri aku kesempatan yang nyata. Arjuna, kamu tidak mengerti. Aku bukan dari duniamu. Aku tidak akan pernah tahu bagaimana bersikap di acara-acaramu. Aku tidak akan pernah punya pakaian yang pantas. Tidak. Ia membungkamnya dengan meletakkan jari di bibirnya. Kartini, tatap mataku. Duniaku penuh dengan orang-orang palsu, senyum yang dibeli, kepentingan. Kamu berbohong tentang segalanya, kecuali tentang perasaanmu, dan itu satu-satunya yang penting bagiku. Ia mendekat lebih lagi. Boleh aku menciummu? Ia mengangguk pelan dan ketika bibir mereka bersentuhan, Kartini merasa sesuatu di dalam dirinya hancur dan tersusun kembali di saat yang sama. Ciuman itu terasa seperti sampanye dan harapan, seperti ketakutan dan hasrat. Ketika mereka berpisah, ia menyandarkan dahinya ke dahi Arjuna. Jika aku menerima bantuanmu, bagaimana aku tahu ini bukan sekadar kasihan? Karena, katanya tersenyum, sebelum aku tahu masalahmu, aku sudah memikirkan bagaimana meyakinkanmu untuk tetap tinggal. Kartini tertawa di antara air mata. Kamu mustahil. Dan kamu cantik saat tersenyum. Ia memeluknya erat. Kita pergi ke Surabaya malam ini. Apa? Jet pribadiku selalu siap. Kita akan menemui ibumu. Kita atur semuanya untuk operasi dan kemudian aku akan membawamu bertemu nenekku. Beliau membenci semua wanita yang pernah kuperkenalkan. Tapi aku punya firasat denganmu akan berbeda. Di ketinggian 30.000 kaki, kebenaran terasa berbeda. Di jet pribadi Arjuna, Kartini melihat Jakarta menghilang di bawah awan. Ia masih tidak percaya semua ini nyata. Di sampingnya, Arjuna sibuk dengan telepon mengatur segalanya untuk operasi ibunya. Ya, Dr. Santoso. Saya mau ahli bedah onkologi terbaik yang tersedia. Tidak, uang bukan masalah. Besok pagi jam 8. Sempurna. Kartini mengamatinya saat ia mengatur segalanya dengan ketenangan yang membuat kepalanya berputar. Arjuna, ini terlalu berlebihan. Tidak ada yang berlebihan, katanya menutup telepon dan menggenggam tangannya.
Ceritakan tentang ibumu. Mata Kartini berbinar. Namanya Sari. Beliau sudah menjadi guru selama 30 tahun. Ketika ayah meninggalkan kami, aku baru 16 tahun dan beliau bekerja lembur ganda agar aku bisa sekolah. Beliau mengorbankan segalanya untukku. Dan sekarang giliranmu melakukan hal yang sama untuknya. Ya, tapi aku tidak menyangka harus berbohong kepada seseorang yang... Ia berhenti. Apa? Kartini menatap matanya. Seseorang yang mungkin kucintai. Arjuna tersenyum dan mencium tangannya. Kartini, boleh aku mengaku sesuatu? Ketika aku melihatmu malam ini, hal pertama yang kupikirkan bukan betapa cantiknya kamu, tapi betapa kesepiannya kamu terlihat, seperti aku. Kamu kesepian, dengan semua uang dan kesuksesanmu. Uang tidak mengisi keheningan rumah yang kosong, katanya dengan sedih. Sejak ayahku meninggal, aku bangun setiap pagi di mensyah 500 meter persegi dan satu-satunya suara yang kudengar adalah suara pembantu rumah tangga. Kartini tertawa. Ironis. Ya? Sangat. Ia juga tertawa. Tapi kamu tahu, malam ini, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidak merasa sendirian. Pesawat mulai turun menuju Surabaya. Kartini menatap kota yang terang benderang di malam hari dan merasakan jantungnya di tenggorokan. Arjuna, bagaimana jika ibu tidak selamat dari operasi? Maka aku akan ada di sisimu, katanya dengan tegas. Apapun yang terjadi. Mereka mendarat di Bandara Juanda pukul 2 dini hari. Selama perjalanan mobil ke rumah sakit, Kartini menerima telepon yang membekukan darahnya. Nona Wijaya, saya Dr. Rahman. Ibu Anda mengalami episode lagi. Beliau di ICU. Anda harus datang segera. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Kartini melihat ibunya melalui kaca ruang perawatan intensif, dikelilingi mesin-mesin. Dan untuk pertama kalinya, Arjuna melihat wanita yang dicintainya menangis sungguh-sungguh. RS Dr. Soetomo pukul 5 dini hari memiliki keheningan harapan dan ketakutan yang bercampur. Kartini menggenggam tangan ibunya di antara kabel dan selang. Sari Wijaya, meski lemah, masih memiliki mata paling lembut di dunia. Ibu, ada seseorang yang ingin kuperkenalkan, bisik Kartini. Sari menatap Arjuna yang berdiri di pintu dengan hormat, dan tersenyum tipis. Dia yang membuatmu tersenyum di telepon tadi malam. Bagaimana ibu tahu? Seorang ibu selalu tahu, kata Sari dengan suara lelah. Dia tampan dan punya mata yang baik hati. Arjuna mendekat. Bu Sari, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Putri Anda adalah wanita paling berani yang pernah saya kenal. Sari menatapnya dengan tajam. Nak, kamu kaya, kan? Ibu. Kartini terkejut. Itu pertanyaan yang wajar. Sari tersenyum. Ya, Bu. Baik, kalau begitu janjikan satu hal padaku. Jika kamu menyakiti putriku, aku akan kembali dari alam baka untuk menghantuimu. Arjuna tertawa. Saya janji, tapi jika ibu mengizinkan, saya berniat membahagiakannya seumur hidup saya. Sari menatap Kartini. Dia sudah melamarmu ya? Ibu. Kartini merah seperti tomat. Belum, kata Arjuna tersenyum. Tapi saya sedang memikirkannya. Saat itulah Dokter Santoso masuk. Bu Sari, kami siap untuk operasi. Kemungkinan suksesnya sangat baik, tapi saya harus jujur, ini operasi yang kompleks. Sari mengangguk. Dokter, saya sudah hidup 58 tahun yang indah. Jika saya harus pergi, setidaknya saya tahu putri saya telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Jangan bicara begitu, Kartini menangis. Dengarkan baik-baik, kata Sari menggenggam tangannya. Jika sesuatu terjadi, aku ingin kamu bahagia, terima cinta ketika ia datang. Janjikan padaku. Aku janji. Mereka membawa Sari ke ruang operasi. Kartini dan Arjuna tinggal berdua di ruang tunggu. Ia memeluknya sementara ia menangis. Bagaimana jika aku kehilangan dia? Kamu tidak akan kehilangannya, katanya dengan yakin. Dan bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, kamu tidak akan sendirian lagi. Setelah 6 jam operasi, Dokter Santoso keluar dengan tersenyum. Semuanya berjalan lancar. Kami berhasil mengangkat seluruh tumor. Ibu Anda akan membutuhkan kemoterapi, tapi prospeknya sangat baik. Kartini ambruk dalam pelukan Arjuna. Sudah selesai.
bisiknya. Benar-benar sudah selesai. 3 bulan kemudian, Kartini berjalan di perkebunan Arjuna di puncak dengan pemandangan pegunungan. Ia mengenakan gaun putih sederhana tapi elegan. Di tangannya sebuket mawar merah. "Kamu gugup?" tanya Arjuna tampan dalam jasnya. "Sangat. Akunya. Bagaimana jika teman-temanmu tidak menyukaiku?" "Teman-teman sejatiku akan menyukaimu. Yang lain tidak penting." Ia menciumnya lembut. "Dan ada sesuatu yang harus kukatakan padamu." "Apa?" Arjuna berlutut di sana, di taman dengan pemandangan pegunungan, dan mengeluarkan cincin yang berkilau seperti bintang. "Kartini Wijaya, wanita dengan hati terindah, maukah kamu menikah denganku?" Ia tertawa dan menangis bersamaan. "Ya, orang gila. Ya." Ketika mereka berciuman, Sari yang sudah sehat dan berat badannya pulih, bertepuk tangan dari teras bersama nenek Arjuna yang jatuh cinta pada Kartini sejak pandangan pertama. "Kamu tahu apa yang kupelajari?" kata Kartini menyandarkan kepalanya di bahu Arjuna. "Apa?" "Bahwa terkadang ketika hidup membuatmu jatuh berlutut, justru disitulah kamu bisa mendongak dan melihat langit." Setahun kemudian, Kartini dan Arjuna membuka yayasan untuk membantu keluarga dengan kesulitan ekonomi untuk biaya medis. Kartini tidak lagi bekerja sebagai petugas kebersihan, tapi ia selalu berkata, "Itu adalah pekerjaan terpenting dalam hidupku. Pekerjaan itu mengajariku bahwa martabat tidak dibeli, tapi ditaklukkan setiap hari." Dan setiap sore di rumah mereka di pegunungan, ketika Arjuna pulang kerja, ia menemukan Kartini menunggunya, tidak lagi berlutut di lantai marmer, tapi berdiri, siap memeluknya. Karena terkadang dongeng dimulai tepat di saat kamu pikir hidup telah berakhir. Dan begitulah akhir kisah Kartini dan Arjuna, sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak melihat rekening bank, tapi hati seseorang. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan jantungmu berdebar kencang di momen-momen paling intens, tinggalkan like di video ini. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Subscribe ke channel ini dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita cinta kami. Setiap minggu kami membawakan kisah-kisah yang menyentuh jiwa dan membuat bermimpi. Di kolom komentar, ceritakan bagian mana yang paling membekas di hatimu. Pernahkah kamu berada di situasi yang mirip dengan Kartini? Apakah kamu juga percaya pada cinta yang melampaui perbedaan sosial? Kami selalu membaca dan membalas semua komentar. Bagikan video ini kepada seseorang yang perlu percaya lagi pada cinta sejati. Mungkin hari ini seseorang perlu mendengar bahwa bahkan di saat-saat paling gelap, cinta bisa datang saat kamu tidak mengharapkannya. Dan ingat, tidak peduli dari mana asalmu atau apa pekerjaanmu, yang penting adalah keindahan hatimu dan keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah baru yang akan menyentuh hatimu. Sampai jumpa dan selalu percaya pada cinta.